Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoyo Suroyo, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Wonotirto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menuliskan sedikit yang bisa saya serap dari modul 1.1.A.4 tentang intisari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Nah, seperti telah kita ketahui bersama, Ki Hajar Dewantoro adalah seorang tokoh besar Indonesia yang diakui oleh dunia, yang pemikiran-pemikirannya sangat luas dan juga mendalam, terutama dalam bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantoro melihat bahwa di zaman kolonial memang sudah terdapat pendidikan, tapi hanya dimaksudkan untuk mencetak pamong pangreh praja atau pegawai negerinya Belanda tentunya, dan juga mencetak para pekerja di pabrik-pabrik milik Belanda. Singkat kata, pendidikan hanya ditujukan untuk kepentingan Belanda sendiri, dan juga dikhususkan untuk keturunan Eropa dan bangsa Biayi saja, sedangkan rakyat kebanyakan tidak diberikan hak yang sama. Ki Hajar Dewantoro bukan hanya mengetahui tentang tidak adilnya pendidikan di zaman kolonial, tapi mulai memikirkan bagaimana caranya mewujudkan pendidikan rakyat. Dan nantinya beliau akan mendirikan sebuah perguruan yang dinamakan Perguruan Taman Siswa. Bukan hanya memikirkan tentang pendidikan yang adil dan juga membangun sebuah sekolahan, tapi beliau juga meletakkan dasar-dasar filosofis pendidikan yang tetap relevan untuk kita pelajari sampai detik ini. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan hanyalah upaya menuntun bagi berjalannya kodrat anak, yaitu kodrat dasar dan kodrat keadaan yang dimiliki oleh anak. Nah, dalam halnya menuntun, seorang pendidik pada anak-anaknya, beliau Ki Hajar Dewantoro menganalogikan bahwa hendaknya seorang pendidik itu seperti petani, yaitu yang telaten merawat bermacam-macam jenis tanaman, jenis tumbuhan dengan karakter yang bermacam-macam pula. Seorang petani tentu mustahil ketika menanam padi berharap akan tumbuh jagung, atau menanam kentang berharap akan memanen padi, dan seterusnya. Sebagai seorang pendidik, sebagaimana seorang petani, seorang guru hendaknya sangat memperhatikan kodrat sang anak, baik kodrat dasar maupun kodrat keadaan. Kodrat dasar yaitu kodrat yang dibawa oleh anak sejak lahir, sedangkan kodrat keadaan adalah kodrat
alam di mana dia tumbuh dan kodrat zaman. Karena setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, di antara kedua kodrat tersebut, yaitu kodrat dasar dan kodrat keadaan, terjadi konvergensi, yaitu tarik-menarik secara terus-menerus yang dibentuk, yang nantinya akan membangun sebuah tabiat anak. Sedangkan tabiat tersebut ada dua, yaitu ada yang bersifat tetap seperti aspek rasa atau dari unsur biologi, dan juga ada tabiat yang bisa berubah seperti kelemahan berpikir, kebodohan, dan seterusnya. Dan disinilah peran pendidik diharapkan untuk bisa merubah tabiat anak yang lemah menjadi kuat, yang kurang baik menjadi lebih baik, dan selanjutnya dan selanjutnya. Bapak Fasil, Ibu PP, serta rekan-rekan CGP Angkatan 9, dan juga para insan pendidik pada umumnya. Nah, muara dari upaya menuntun dari seorang pendidik pada anak-anaknya yang diharapkan nanti akan terbangun sebuah generasi yang mampu menguasai dirinya sendiri secara mandiri dan merdeka. Dan inilah yang menjadi tujuan dari pendidikan dan keadaban menurut pandangan Ki Hajar Dewantoro. Sebuah pemikiran yang mendalam tentunya, sebuah pemikiran yang agung yang patut kita junjung tinggi. Adapun manusia yang merdeka, yaitu manusia yang bergantung sepenuhnya atas kekuatan dirinya sendiri, itulah manusia yang berkarakter, atau yang menurut istilah Ki Hajar Dewantoro, manusia yang berbudi pekerti. Dengan budinya, mengandalkan cipta rasa karsanya, dan juga pekertinya, yaitu tenaganya, akan terbentuklah suatu watak yang bersifat tetap di dalam jiwa manusia, sekaligus yang menjadi pembeda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sedangkan yang menjadi puncak dari segala tahapan yang sebelumnya sudah kita ulas, mulai dari menuntun sesuai kodrat, untuk menghasilkan generasi yang bahagia, sejahtera, ekosistem yang ramah, menyenangkan, tercipta budi pekerti yang luhur. Makanya menjadi puncak dari segalanya adalah kebijaksanaan. Suatu pemikiran yang tinggi, yang agung, yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.